Salam Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu pada hari ini. Waktu yang terbaik diberi Tuhan, jangan kita sia-siakan. Terima kasih Yesus. Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti
begitu baik Tuhan Yesus. Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa puji Kamu, aku puji Tuhan. Aku memuji-Mu, amin. Aku menyembah, menyanyi haleluya. Bapa puji Kamu, aku memuji selalu setia, walaupun kadang kami lupa akan berkat-Mu, kadang kami lupa berterima kasih kepada-Mu, tapi Engkau Bapa yang tetap setia mengasihi kami Tuhan. Tak pernah Engkau lalai menepati janji-Mu. Engkau menyertai kami, Engkau berkati kami, sehingga dapat kami berkumpul pada pagi hari ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, semua karena kasih-Mu. Dan ya Tuhan, ibadah pada pagi hari ini, sesi pertama ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau pimpin dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan Yesus, semua rangkaian ibadah pada pagi hari ini kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tolak segala roh-roh jahat yang mengganggu kami. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hanya pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menjawab syukur, yang percaya katakan amin. Kita mesti tetap berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Kita akan puji yang biar bumi akan berlari. Dia akan
Ayat emas kita 1, 2, 3 ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Kata-katanya saja. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Terima kasih, kita persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat satu pujian saat kurenungkan bersama Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Satu renungan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu, ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Cinta yang ku dapat darimu, tak perlu dilalui rentang sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Terima kasih Bapak Yesus. Kau telah mengampuni anak-anak seperti Tuhan. Kami telah memuji memuliakan Engkau. Biarlah puji-pujian kami menjadi apa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, mari Engkau besarkan hati kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami Tuhan dapat mengerti apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami. Amin. Juga Tuhan, kami dapat berbahagia mendengarkan, terlebih Tuhan dapat melakukannya dengan pertolongan Engkau kuasa Roh Yesus. Bapa yang baik, juga Tuhan hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan, Engkau urapi Tuhan, dan urapan yang luar biasa turun atasnya Tuhan. Dan Engkau sendiri yang berkata-kata melalui bibir-Mu hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib Tuhan. Melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan, Amin. yang susah dihiburkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kemenangan lepas kemenangan, sukacita, damai sejahtera, kesembuhan bahkan pemulihan menjadi Amin. milik kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Bagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita mau buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 25 sampai 28. Surat Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 28 dari tempat Bapak Ibu duduk, dan saya di sini kita bergantian membacanya. Saya mulai ayat 25, jemaat 26 dan seterusnya sampai pada ayatnya yang ke-28 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka
yang menolak Dia, yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan membocorkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Kecil di Parcakung, melalui surat Ibrani 12 ayat 25 sampai 28, kita mau pelajari ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh gereja Tuhan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh gereja Tuhan, yaitu saya dan saudara, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kedatangan Tuhan itu pasti ya dan amin, karena setiap firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, akan digenapi. Walaupun mungkin Bapak Ibu baca, banyak orang berkata, dari dulu sampai sekarang kedatangan Tuhan Yesus diberitakan, tetapi manakah kedatangannya? Tetapi bagi kita, firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti Tuhan Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Kedatangannya yang pertama, Dia datang dalam wujud sebagai manusia, sebagai seorang bayi yang dilahirkan oleh Maria. Dia menyandang identitas sebagai juru selamat. Pada kedatangannya yang kedua kali, Dia datang sebagai hakim yang adil dan sebagai raja di atas segala raja. Dari Ibrani 12 ayat 25 sampai 28 ini, sekali lagi kita mau belajar 3 hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak, Ibu, dan saudara serta saya sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang pertama ada pada ayatnya yang ke-25. Saya simpulkan dari kata-kata jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman dan seterusnya. Yang pertama, jangan kita menolak apa yang Tuhan sampaikan. Jangan kita menolak apa yang firman Tuhan perkatakan. Jangan kita menolak apa yang firman Tuhan sudah sampaikan. Sejak dulu, mulai dari perjanjian lama, acap kali Tuhan menyampaikan banyak hal melalui firman-Nya kepada umat-Nya. Baik itu ya berupa nubuatan, ya, nasihat, pengajaran, perintah-perintah, dan hukum-hukumnya sampai ke perjanjian baru. Dia juga menyampaikan melalui pewahyuan, ya, lewat hamba-hambanya, lewat nabi-nabinya, lewat rasul-rasulnya, lewat guru-guru, bahkan juga
gembala-gembala, ada 5 jawatan. Tuhan percayakan untuk menyampaikan nasihat, untuk menyampaikan didikan, untuk menyampaikan pengajaran, untuk menyampaikan hukum-hukumnya, menyampaikan perintah-perintahnya, bahkan nubuat dan pewahyuan. Dari ayat 25 ini kita diingatkan, jangan kamu menolak apa yang firman Tuhan sampaikan. Justru pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, hari-hari ini hendaklah gereja Tuhan semakin peka, memiliki kepekaan secara rohani untuk mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Lewat apa? Lewat firman Allah. Yang Bapak Ibu katakan Alkitab, di sana isi hati Tuhan dinyatakan. Di hari-hari yang semakin mendekat menjelang kedatangannya, banyak sekali hal-hal yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya, peringatan-peringatannya, ya, supaya kita lebih lagi berjalan dan melakukan apa yang firman Tuhan kehendaki. Supaya kita ini tidak menjadi gereja Tuhan yang bodoh, ya, yang tidak mengerti kehendak Tuhan, yang seringkali mengambil jalannya masing-masing, melenceng keluar dari apa yang Tuhan kehendaki, dari apa yang firman Tuhan sudah tetapkan. Oleh sebab itu jangan kita tolak kalau firman Tuhan menegur, kalau firman Tuhan menasehati, kalau firman Tuhan mengatur kita untuk berjalan dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lainnya. Kalau kita tidak mau diajar oleh firman Tuhan, dengan kata lain kita menolak apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya, bagaimana kita akan bertumbuh dalam iman? Bukankah iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah? Bagaimana kita akan terus sampai kepada kedewasaan rohani? Kita akan jadi Kristen anak-anak terus yang tidak mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga akhirnya kita ambil keputusan sendiri, berjalan dengan keinginan dan kehendak sendiri di luar dari apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita akan mencapai kesempurnaan? Sebab itu jangan kita menolak apa yang Dia firmankan. Setiap kali umat Israel, ya, dalam perjanjian lama, mereka keras kepala, tegak tengkuk, menolak firman yang disampaikan. Dikatakan, jika mereka menolak Dia yang menyampaikan firman Allah, di bumi tidak luput. Maksudnya orang-orang yang keras kepala, tegak tengkuk, yang dicontohkan oleh bangsa Israel, umat pilihan Allah sendiri, ya, menolak apa yang firman Tuhan sampaikan lewat nabi-nabinya, lewat rasul-rasulnya, itu mereka tidak luput dari penghukuman. Apakah kita lagi yang hidup di akhir zaman? Memang Tuhan penuh dengan belas kasih dan kemurahan, tetapi Dia tidak segan juga untuk menghukum mereka yang menolak firman-Nya dan hidup dalam dosa. Maut itu ujungnya kebinasaan. Tidak ada seorang pun yang luput. Baik mereka yang hidup dalam perjanjian lama yang menolak firman-Nya, kita bisa lihat dalam firman bagaimana penghukuman Allah dijatuhkan atas hidup mereka. Dan sebab itu semakin dekat waktu kedatangan Tuhan, berikan hati kita, bukan saja telinga kita untuk mendengarkan. Kalau telinga saja, itu akan berlalu, keluar dari, masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Tapi hati kita juga beri untuk dengar firman Tuhan, sehingga kita bukan hanya mendengar, tetapi
perjanjian baru, khususnya di kitab Wahyu yang menggambarkan keberadaan jemaat di akhir zaman. Itu firman ditutup dengan perkataan, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mari kita lihat dalam kitab Wahyu. Wahyu ini adalah gambaran gereja Tuhan di akhir zaman. Firman disampaikan bukan hanya untuk sekedar dikonsumsi oleh telinga kita, ya. Kemudian berlalu begitu saja. Wahyu pasal 2 ayat 7, kepada jemaat di Efesus dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kemudian kepada jemaat di Smyrna, masih pasal 2 ayat 11, sekali lagi, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Masih pada pasalnya yang kedua, kepada jemaat di Pergamus yang merupakan jemaat-jemaat gambaran gereja Tuhan di akhir zaman. Tuhan juga berbicara, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Selanjutnya kepada jemaat di Sardis, kepada jemaat di Laodikia, Tuhan juga berfirman dan menekankan untuk mereka mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. 7 jemaat pada kitab Wahyu itu merupakan gambaran gereja Tuhan di akhir zaman dengan segala situasi kondisi mereka. Tetapi yang menjadi penekanan adalah agar jemaat gereja Tuhan di akhir zaman mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus melalui firman-Nya. Jangan sampai kita menolak apa yang Tuhan sampaikan, karena itu berakibat. Tadi saya katakan, kita menjadi bodoh, tidak mengerti kehendak Tuhan, kita mengambil jalan kita masing-masing, dan pada akhirnya kita tidak bertumbuh dalam iman. Bagaimana lagi mencapai kedewasaan rohani, bahkan sampai kesempurnaan jika kita menolak apa yang Tuhan sampaikan untuk menasihati kita, untuk mendidik kita, untuk mengatur kita supaya kita tidak melenceng ke sana kemari. Beri telinga kita, telinga pendengaran dan hati kita untuk setiap perkataan firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Pada hari ini dikatakan Ibrani, dalam surat Ibrani, jika hari ini engkau mendengar perkataannya, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3 ayatnya yang ke-7 mulai. Binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, Ibrani 3 ayat 7, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Itu yang tadi awal saya katakan. Tuhan berkemurahan hati, Tuhan memiliki belas kasihan, Tuhan adalah kasih. Tetapi jika kita menolak apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang Roh Kudus perkatakan, kita mengeraskan hati kita seperti bangsa Israel. 40 tahun lamanya mereka melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, mereka menikmati pekerjaan-pekerjaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Tetapi ketika firman itu disampaikan, mereka mengeraskan hati, menolak, dan apa yang terjadi? Tuhan katakan murkaku nyata, sehingga angkatan pertama, generasi pertama bangsa Israel binasa
kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka yang masuk ke tanah Kanaan. Ini juga berbicara tentang kita, Israel rohani di akhir zaman. Tuhan mengingatkan kembali kepada gerejanya, jangan kamu keraskan hati, merasa benar dengan pemikiranmu sendiri. Seringkali Tuhan berfirman, ya, tetap kita keras hati. Seringkali Tuhan berfirman melalui peristiwa-peristiwa yang kau alami, keluargamu alami, mungkin sangat menyakitkan. Mungkin Tuhan izinkan sesuatu terjadi menimpa anak kita, suami kita, istri kita. Itu bisa Tuhan berbicara melalui peristiwa-peristiwa itu, agar kita, ya, tidak keras hati, tidak menolak firman-Nya, tapi masih saja dikatakan sesat hati kita. Akhirnya kita tidak mengenal jalan Tuhan, kita berjalan menurut kehendak sendiri sampai kita tiba di ujung, yaitu yang bernama kebinasaan dan maut. Tapi Tuhan tidak menghendaki demikian, sehingga firman-Nya datang dalam surat Ibrani untuk kita gereja Tuhan di akhir zaman, untuk kita memperhatikan bahwa yang pertama, jangan kita menolak apa yang Tuhan sampaikan lewat firman. Jangan keraskan hati. Apa sih yang dibanggakan? Kita hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Jika firman Tuhan menasihat, terima. Jika firman Tuhan mengatur, itu semua untuk kebaikanmu. Jika firman Tuhan menegur, jangan tersinggung, marah, akhirnya undur, tinggalkan Tuhan. Tuhan berfirman, Tuhan menyampaikan isi hatinya, ya, dalam Timotius dikatakan supaya kita ini dididik, supaya kita ini, ya, mengenal kebenaran. Mari kita lihat dalam 2 Timotius ayatnya 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Inilah keadaan pada akhir zaman. 2 Timotius pasal 3 ayat 13, kemudian ayat 14. Tetapi hendaklah engkau, saudara dan saya, gereja Tuhan, orang semakin jahat, ya, orang semakin sesat, tetapi kita gereja Tuhan, ya, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Firman yang disampaikan oleh Tuhan itu dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu sebabnya jangan kita menolak firman yang disampaikan. Karena firman Allah itu, karena kebenaran itu dikatakan akan menuntun kita kepada keselamatan. Dunia ini semakin sesat, dikatakan yang menipu akan bertambah jahat, orang jahat akan bertambah jahat, yang disesatkan, menyesatkan, dan banyak lainnya yang pada akhirnya mereka binasa. Tetapi engkau, gereja Tuhan, saya dan saudara, kenal itu kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes katakan firman Allah disampaikan, jangan ditolak, karena itu akan menuntun saudara dan saya. Nah, Tuhan menyatakan kesalahan. Kita seringkali aja merasa paling benar, sampai firman tertentu mencelikkan mata kita malu. Oh, saya salah. Orang seringkali nasihati kita serasa selalu benar, tapi ada waktunya Tuhan hajar lewat firman-Nya, baru mata rohani kita tahu bahwa kita salah. Firman Tuhan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita, gereja Tuhan dalam. Sebabnya satu hal yang
dari Ibrani 12 ayat 25 sampai 28, jangan kita menolak apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan punya tujuan. Karena kalau dia tegur, kita hajar kita. Supaya apa? Ketika firman itu kita terima, iman bertumbuh melalui pendengaran akan firman. Bertumbuh, dewasa sampai kita sempurna. Ya, Bapak Ibu. Akhirnya didapati kalau kita mendasarkan hidup kita kepada firman, kita itu ya ibaratkan seperti rumah yang dibangun di atas batu, kuat, tidak tergoncangkan. Ya, mari kita lihat. Nanti ini ada hubungannya dengan Ibrani 12 ayat selanjutnya. Kuat, tidak mudah tergoncangkan, karena dasar firman Allah di dalam hidup kita itu kukuh. Ya, karena kita suka, senang, cinta dengar dan lakukan firman. Matius 7 ayatnya yang ke-24 sampai 26. Matius 7 ayat 24 sampai 26. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan baca ayat 25. Ia rumah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ia rumah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini ya salah satu hal yang penting lagi, mengapa kita jangan menolak firman Tuhan, supaya kita tidak mengeraskan hati terhadap nasihat, teguran, perintah, hukum daripada firman Tuhan. Karena setiap orang yang mendengar perkataan firman Tuhan, memberikan telinga dan hatinya kepada firman Tuhan, dan bukan saja mendengar tetapi melakukannya, ia termasuk golongan yang bijaksana. 5 gadis gereja Tuhan yang bijaksana, yang ibaratnya mendirikan rumah di atas batu. Batu itu adalah firman, firman itu adalah Yesus, Yesus adalah batu karang yang teguh. Ketika hujan badai turun dan melanda rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Di atas batu karang yaitu Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Ketika goncangan akan terjadi dan pasti terjadi, orang yang memberi diri untuk mendengar firman dan melakukan firman, mereka akan tetap kuat. Hujan, badai, angin pasti terjadi, Bapak Ibu. Membuat firman Tuhan tidak main-main, pasti akan terjadi kegoncangan, dan sedang terjadi dan memang sudah terjadi kegoncangan yang digambarkan seperti hujan, angin, badai. Ini sudah terjadi dan sudah kita lihat, dan goncangan ini masih kecil ya. Nanti akan terjadi goncangan yang luar biasa. Tetapi orang yang tidak menolak firman, orang yang memberi telinganya untuk mendengar dan melakukan firman, rumah rohaninya, kehidupan imannya itu kuat, tidak tergoncangkan. Hal yang kedua adalah terjadinya goncangan. Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Yang pertama, jangan tolak firman Allah. Jangan keraskan hati, supaya kita tidak sesat hati, supaya kita tidak mengambil jalan kita sendiri. Karena firman menasihati, menegur, mendidik, mengajar, membawa kita kepada kebenaran. Karena firman itu menuntun kita kepada keselamatan. Karena firman itu dasar yang teguh dalam kehidupan iman kita, sehingga kita tidak mudah ya goyah walaupun nanti terjadi goncangan. Walaupun goncangan sedang terjadi, kita tetap kuat. Ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit
juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Yang pertama, jangan menolak firman. Yang kedua, terjadi goncangan. Yang tadi digambarkan, rumah itu dilanda oleh banjir, oleh angin badai, oleh hujan lebat, tetapi kuat karena mendengar dan melakukan firman. Firman Allah dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 27 menyatakan bahwa Allah akan menggoncangkan bumi dan langit. Ini bencana yang sesungguhnya, yang sedang dan diam-diam dan akan dibukakan dan pasti terjadi dan sudah terjadi sebagai tanda kedatangan Yesus kedua kali. Dan itu dinubuatkan ketika materai yang ke-6 dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 13. Mari kita lihat. Goncangan ini sudah dinubuatkan. Materai ke-6 dibuka. Wahyu 6 ayat 12 sampai 13. Saudara harus mengerti firman Allah. Jika kita nggak bodoh, walaupun goncang di sekeliling kita, kita tenang karena kita yakin Dia Tuhan yang sudah berfirman, sudah mengajarku, Dia pengendali situasi, Dia memiliki kuasa atas segala sesuatu yang terjadi. Kita kembali Bapak Ibu, materai ke-6 dibukakan. Ini yang dikatakan terjadinya goncangan. Materai yang ke-6 dibukakan. Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Yang kedua yang kita baca dari kitab Ibrani, setelah yang pertama ada terjadinya goncangan. Kalau firman Tuhan sudah katakan, itu pasti terjadi. Tinggal tunggu waktunya. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi firman ini sampaikan supaya kita belajar, ya. Firman Tuhan tadi kan fungsinya mengajar, supaya kita punya hikmat untuk hidup di akhir zaman di mana akan terjadi goncangan. Tadi Ibrani katakan suaranya menggoncangkan bumi, bukan saja bumi tetapi langit juga. Memang itu akan terjadi pada waktu materai ke-6 dibukakan, ya. Gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam, bintang-bintang di langit berjatuhan, gunung-gunung bergeser, pulau-pulau bergeser, sampai-sampai orang saking takut dan gemetar tidak sanggup, mereka bersembunyi celah-celah batu. Mereka katakan, timpalah, lebih baik kami mati daripada melihat dan mengalami ini. Beberapa hal akan terjadi Bapak Ibu Saudara gereja Tuhan yang saya kasih sesuai dengan firman Tuhan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Saya bukan bernubuat, tetapi menyampaikan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Kalau ada gempa di sana sini, tsunami, itu belum sampai pada puncaknya. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Kemudian matahari yang nggak pernah hitam akan jadi hitam. Hal ini belum pernah akan terjadi, tapi akan terjadi. Bapak Ibu pernah menonton film tahun 2012? Itu hanya batasan segitu saja manusia bisa berimajinasi dan dituangkan dalam bentuk film. Tapi akan terjadi kalau kita lihat dalam kitab Wahyu. Matahari yang nggak pernah hitam akan jadi hitam. Bulan akan menjadi merah seluruhnya. Blood moon, biasanya bahasa Indonesia. Secara total bulan jadi merah seluruhnya, dan ini juga belum pernah terjadi. Ini benar-benar akan terjadi, bukan hanya gambaran, ya. Bintang-bintang di langit akan berguguran jatuh ke atas bumi. Sampai dikatakan, siapa yang dapat bertahan pada hari besar murka Tuhan, pada hari kedatangannya. Saya berdoa agar kita tidak menikmati, ya, mengalami hal itu. Saya berdoa supaya kita mengalami penyingkiran, ya. Gereja Tuhan sudah disingkirkan. Sebelumnya rapture, ya, orang-orang yang berkenan, yang kudus di hati Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat, ya, hanya
imajinasi dari manusia untuk menggambarkan apa itu pengangkatan. Ketika mungkin saya sedang berjalan ya, dengan seseorang, tiba-tiba orang itu hilang, atau anak dengan ibunya. Maka ada satu lagu yang sedih kalau saya dengar lagu itu. Satu hari nanti kita akan kehilangan orang-orang yang dikasih, bukan karena mereka hilang, tapi Tuhan angkat mereka. Dan orang-orang yang tertinggal, ya, itu sebabnya perlu firman Allah supaya kita hidup punya hikmat, supaya kita hidup dalam kebenaran. Nah, pengangkatan Tuhan datang, angkat lagi gerejanya, singkirkan dari mata umat. Nah, yang tinggal ini dikatakan yang menghadapi, yang kita baca, dan itu terjadi secara universal di seluruh negara, bangsa, daerah, tempat. Tidak ada yang tidak mengalami. Yang perlu mendapat perhatian bagi kita orang percaya, ini yang kedua, terjadinya goncangan. Tuhan katakan satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan bumi saja tetapi langit juga. Ini juga berbicara bisa merupakan suatu kiasan yang fisik benar-benar terjadi, tetapi juga ada goncangan-goncangan yang merupakan kiasan. Goncangan ekonomi, keuangan, sosial, politik, pemerintahan, agama, dan lain-lain itu mengalami goncangan juga. Lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, Matius 24 ayat 3 sampai 44. Goncangan di langit bukan saja berbicara tentang benar-benar bintang akan berjatuhan, langit gelap gulita karena matahari hitam dan bulan jadi merah darah, tapi juga goncangan di langit berbicara tentang goncangan di alam rohani, dalam hidup manusia maupun nilai-nilai manusiaan terjadi. Nilai-nilai moralitas bergeser sampai jatuh terpuruk sedemikian rupa. Dikatakan dalam perjanjian baru, manusia akan hidup lebih jahat seperti mereka hidup di zaman Nuh dan Lut. Pada zaman Nabi Nuh dan Lut saja Tuhan pernah berkata pada kitab Kejadian, aku menyesal menciptakan manusia karena jahatnya mereka hidup dalam dosa. Dan lebih-lebih lagi perjanjian baru menyatakan akan terjadi di akhir zaman. Manusia hidup kawin, mengawinkan, makan, pesta pora, mabuk dan lain-lain sebagainya, dan melakukan kejahatan yang dosa-dosa yang najis. Kalau zaman perjanjian lama Allah saja bisa mengatakan menyesal aku ciptakan manusia, lagi di hari terakhir, yaitu kalau kita tidak mau mendengar firman dan melakukan firman dan hidup dalam kebenaran, tidak luput, tidak ada yang luput, semua akan kena goncangan. Tapi kalau kita dengar firman dan lakukan firman, mau kita hidup dituntun oleh firman Allah, kita itu diibaratkan seperti rumah tadi yang kita sudah baca. Angin badai boleh datang, angin kencang boleh datang, hujan deras boleh datang, yang berbicara tentang goncangan-goncangan yang Tuhan akan lakukan, tetapi rumah itu tetap berdiri tegak, tidak tergoncangkan. Apa maksud Tuhan? Apa tujuan Tuhan terjadi goncangan? Apa tujuan Allah menggoncangkan bumi juga langit? Supaya nyata Bapak Ibu, supaya terlihat, dikatakan pada ayat yang ke-27, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ini berbicara bahwa Allah mengizinkan terjadinya goncangan di dunia ini maupun di langit, ya, karena Tuhan ingin melihat mereka yang sungguh-sungguh berkualitas di hadapannya. Bagaimana kita dapat berkualitas di hadapan Tuhan? Ya, yang pertama tadi, jangan keraskan hati, jangan suka sesat hati mengambil jalannya sendiri, tapi beri telinga dan lakukan firman Allah, karena firman itu dikatakan membawa kita kepada kebenaran, karena firman itu tidak pernah membawa kita kepada kebinasaan. Tadi dikatakan firman itu membawa kita, menuntun kita kepada keselamatan. Firman itu membuat kita kuat seperti
izinkan goncangan terjadi dan akan semakin terjadi supaya terlihat kualitas pengikut Tuhan. Kalau yang ecek-ecek, yang hidupnya sembarangan, yang hidupnya berjalan menurut kemauan dan pikirannya sendiri, saya tidak tahu. Tapi jaminan firman dalam Matius 7 tadi kan, siapa yang mendengar dan melakukan firman, mereka diibaratkan seperti rumah yang kuat. Walaupun goncangan boleh datang, tapi mereka tetap berdiri. Dan bandingkan dengan rumah yang berdiri di atas pasir, habis libas. Saudara diberikan pilihan, kuat walaupun goncangan terjadi, atau habis dilibas. Pilihannya, terima firman, dengar dan lakukan. Ya. Yang ketiga, Ibrani, kita kembali kepada ayat pokok. Yang pertama, jangan menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi. Dengan kata lain, jangan menolak firman Allah yang mau mengajari engkau, yang menasihati engkau, yang membimbing engkau, yang membawa engkau kepada kebenaran, menuntun engkau kepada keselamatan. Jangan ditolak. Yang kedua, pasti akan ada goncangan, dan pembuatan firman akan terjadi dan sedang terjadi dan sudah terjadi. Hanya muaranya belum sampai. Ada yang tadi saya katakan, sungguh-sungguh terjadi, bintang itu akan berguguran. Tapi saya berdoa gereja Tuhan sudah tersingkirkan, gereja Tuhan mengalami pengangkatan, sudah tidak mengalami. Dan yang tinggal itu akan teruji kualitasnya. Dikatakan mereka akan menyelamatkan hidup mereka dengan iman mereka. Kalau mereka kuat, itu kalau tidak elitas. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, bersyukurlah saya saudara, Bapak Ibu. Tuhan itu selalu baik ya. Mungkin ayat-ayat di atas menakutkan, tetapi ada penghiburan. Dikatakan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan. Selalu Engkau ya memberi penghiburan di tengah-tengah goncangan. Kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya dengan hormat dan takut. Pasti akan terjadi goncangan ya. Dan bintang-bintang, benar-benar bintang itu akan berguguran. Sampai orang ya, raja-raja, pembesar, orang berkuasa, orang kaya enggak akan menyelamatkan kekayaan itu. Sampai mereka minta, oh gunung timpalah kami, mengerikan sekali ya. Kalau kami harus mengalami ini, lebih baik kami mati nggak melihat kejadian ini. Itu akan terjadi, tapi ada penghiburan. Tuhan katakan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berada di dalam Dia, Alkitab menyatakan, firman Allah menyatakan kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada dua hal. Kerajaan Allah ini yang pertama adalah merujuk kepada suatu bentuk pemerintahan ya. Seperti di bumi ini ada bentuk-bentuk pemerintahan. Ada bentuk pemerintahan republik ya. Ada bentuk pemerintahan berupa kesultanan, ada kerajaan. Kerajaan ini merujuk kepada suatu bentuk pemerintah, tapi bentuk pemerintahan yang kekal, yang tidak binasa, yang tidak tergoncangkan, yang dipimpin oleh seorang raja, di mana pemerintahannya tidak akan berkesudahan. Ini yang dinamakan kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang sering kita dengar berbicara tentang kerajaan Allah. Ini sudah dinubuatkan, akan lahir seseorang yang berdaulat dan lambang pemerintahan ada di atasnya. Yesaya, Kejadian. Dan kerajaannya itu sifatnya kekal, tidak berkesudahan. Wahyu 19 ayat 16, Wahyu 17 ayat 14. Yesus, Dia adalah raja di atas segala raja. Dan kalau saudara menerima Dia
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia juga merupakan rajamu. Dia adalah raja di atas segala raja. Jika engkau menerima dia raja di atas segala raja, maka engkau masuk ada dalam bagian kerajaan itu. Dan betapa bahagianya bersyukur kita karena kerajaan yang dipimpin oleh Yesus Tuhan sebagai raja di atas segala raja. Ibrani catat tidak tergoncangkan. Segala sesuatu bisa tergoncang, luar biasa goncangan, tetapi orang yang berada di dalam kerajaan Allah, orang yang berada di dalam Yesus tidak akan tergoncangkan. Yesus itu tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak berubah, tidak tergoncangkan. Jangan sekali-sekali keluar dari dia, karena tidak ada jaminan. Namun ketika kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka jaminan keselamatan itu kita miliki. Segala sesuatu boleh tergoncangkan, tapi kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu berbicara tentang kerajaan Allah, merujuk dalam Matius 16 ayat 18. Alkitab menyatakan bahwa kerajaan Allah adalah berbicara tentang kebenaran. Kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera. Kerajaan Allah berbicara tentang sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dia yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, maka kita akan menikmati ya, kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini sedang terjadi Bapak Ibu Saudara, goncangan-goncangan. Tetapi karena saudara ada di dalam Yesus, sekali lagi segala sesuatu bisa tergoncang. Tapi kerajaan Allah yang berbicara tentang damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu memberikan ketenangan dalam batin kita. Walaupun terjadi goncangan, tolong kita dengarkan firman ya. Walaupun terjadi kegoncangan, Tuhan memberikan damai sejahtera karena kita berada dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan, yang berbicara tentang damai sejahtera, yang berbicara tentang kekuatan sukacita dalam menjalani hari-hari yang penuh goncangan ini. Tapi karena saudara di luar, maka tidak ada damai sejahtera. Banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang cemas, stres, karena goncangan-goncangan yang sedang terjadi. Jangan main-main ya. Firman Tuhan sampaikan supaya kita mendengar, supaya kita, tadi saya tidak katakan jadi kelabakan, waduh, apa ini, waduh, kelabakan ya. Tapi kalau kita ada di dalam Dia, kita aman, kita yakin Tuhan pengendali sesuatu. Kerajaan Allah itu damai sejahtera daripada Tuhan itu menguasai hati dan pikiran kita. Segala sesuatu boleh digoncangkan, tapi aku aman di dalam Engkau, karena aku tahu Tuhan Engkau mengendalikan segala sesuatu. Kita tetap bisa memiliki sukacita, kita tetap bisa memiliki pengharapan di tengah-tengah kondisi yang digoncangkan seolah-olah tidak punya harapan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan tolak firman, jangan keraskan hati, jangan remehkan firman, jangan anggap tidak penting itu firman, karena firman itulah yang membawa kita kepada kebenaran, karena firman itulah yang menuntun kita kepada keselamatan. Ya, kalau kita tidak mau dinasihati oleh firman, kita ambil jalan kita sendiri, pada akhirnya adalah kebinasaan. Yang kedua, pasti dan sudah terjadi dan akan terjadi kegoncangan. Yang terakhir, penghiburan yang daripada Tuhan. Kita dikatakan dalam Ibrani tadi, saudara dan saya, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu siapa? Kerajaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebagai ayat terakhir, mari kita lihat dalam surat 1 Petrus pasal 2. Saya akan bacakan.
ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk mereka itu juga telah disediakan. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggilnya kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita ada di dalam kerajaannya. Kita memiliki dasar yang kuat, sebuah batu penjuru. Pada siapa? Yaitu pada Yesus Kristus Tuhan. Siapa yang percaya kepada-Nya tidak akan dipermalukan. Tapi mereka yang tidak percaya dan menolak firman, yaitu Yesus Kristus Tuhan, mereka akan mengalami guncangan-guncangan yang luar biasa, sampai mereka diminta mati, ya, gunung-gunung timpalah, daripada mereka mengalami bintang berjatuhan dan lain-lain sebagainya. Dikatakan mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan mereka juga telah disediakan untuk hari kebinasaan itu. Tuhan memberkati kita. Ingat nih, jangan tolak firman. Allah segalanya suka
kepada Tuhan. Tidak ada lagi waktu main-main di dalam Tuhan. Karena bagian terakhir ayat 29, Allah juga bisa seperti api yang menghanguskan. Jika kita main-main di dalam perjalanan iman kita, Dia akan membakar hangus. Tapi jika kita mendengar dan melakukan firman, mengasihi Tuhan, kau kuat, saya kuat. Meski goncangan itu memang harus terjadi. Kita naikkan pujian Rafi sekali lagi. Nanti Bapak Sirika berdoa berfirman, kaulah segala di dalam hidup. Haleluya. Kerajaan kebenaran, firman Allah menjadi bagian dalam hidup kita. Di kerajaan Allah yang berbicara tentang damai, sejahtera, sukacita dan berkat Allah menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Dan pada akhirnya kerajaan Allah yang berbicara tentang pemerintahan yang dipimpin oleh Yesus Kristus, surga akan menjadi bagian saya dan saudara juga. Bahagian kerajaan. Naikkan pujian, ku mendaki ke bukit Sion. Ku mendaki ke bukit Sion, berjalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, berjalani bersama-sama. Haleluya, haleluya.
Oktober, kita akan merayakan Natal di bulan Desember. Kita akan sesuaikan dengan situasi kondisi sekarang. Sebab itu bagaimana baiknya itu perlu dibicarakan. Oleh sebab itu, mewakili Bapak Gembala, saya mengundang seluruh pembela sidang, pengurus-pengurus wadah, Bapak Ibu yang tergerak, aktivis, untuk membicarakan tentang ibadah Natal 2020. Kemudian pada minggu lalu, guru-guru sekolah minggu dan pengurus sudah rapat. Di warta jemaat juga ada di sana info Natal sekolah minggu dan tunas remaja. Dukung dan doakan untuk rencana Natal sekolah minggu dan tunas remaja yang akan diadakan pada Minggu 13 Desember 2020. Janji iman Natal sudah bisa diserahkan mulai minggu ini sampai akhir November. Supaya lebih ringan bagi anak sekolah minggu, tunas remaja dan guru sekolah minggu tanpa terkecuali memberikan janji iman. Bagi jemaat umum yang tergerak dapat memberikan janji iman Natal itu bisa langsung atau diangsur pada Ibu Medi atau saya sendiri, ya. Itu amplop untuk tahun ini janji iman Natal tidak dari sekolah minggu, tapi Bapak Ibu dapat mempersiapkan sendiri jika Bapak Ibu tergerak. Tapi khusus untuk guru sekolah minggu remaja, anak-anak sekolah minggu, mari kita memberikan janji iman Natal. Nanti juga akan ada daftar kesediaan dari orang tua, apakah Bapak Ibu mengizinkan anak Bapak Ibu untuk ikut dalam kegiatan Natal sekolah minggu pada 13 Desember 2020. Jadi kami tidak memaksa karena kondisi situasi yang ada, dan kami berusaha meringkas acara itu sedemikian singkat dan juga tidak ada undangan, ya, atau orang tua yang partisipan yang mendatang. Mohon maaf, tidak ada, hanya untuk guru dan anak-anak sekolah serta tunas remaja, dan dikhususkan bagi balita dan batita diizinkan orang tuanya mengikuti. Tapi yang mau datang, mau lihat-lihat dan ikut partisipan, mohon maaf tidak ada undangan, ya. Itu saja yang saya sampaikan. Mari saya undang kita semua bangkit, kita akan tutup pada sesi yang pertama. Kami memuji kebesaran. Nanti setelah ibadah sesi kedua ada rapat. Yang khawatir Allah Roh Kudus, berikan damai sejahtera dalam hati kami, kekuatan lepas kekuatan baru,
Allah berikan untuk menghadapi dan menjalani hidup kami. Bersama dengan Engkau Tuhan kami kuat dan memampukan. Terima kasih untuk firman Allah. Berkat Tuhan atas hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya undang Bapak Gembala untuk memberkati dengan doa berkat. Haleluya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyari engkau dengan wajahnya memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau memberikan sukacita damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.